Ya, itu kan memang sudah diputuskan di waktu awal-awal Presiden Prabowo menjadi presiden. Saya rasa dari segi melakukan pengimbangan ya dari forum-forum yang kita menjadi anggota, BRICS itu menjadi salah satu pengimbang bahwa ada kelompok negara sedang berkembang, tapi kita juga menjadi anggota di kelompok-kelompok yang ada negara maju, negara sedang berkembang. Jadi mungkin bisa dilihat positifnya kalau ada isu-isu yang terkait dengan negara sedang berkembang, kita punya kelompok yang bisa memperjuangkan baik di BRICS-nya maupun di forum-forum lain, forum-forum multilateral yang lain. Itu pertama. Kedua, kita bisa juga menjadi jembatan ya antara kepentingan negara sedang berkembang dan isu-isu yang berkembang di multilateral yang kita anggap ini harus diperjuangkan sebagai kelompok negara sedang berkembang. Jadi kita bisa bermain di situ. Dan ketiga, kita masih harus pelajari ini BRICS kan apakah sih yang sedang mereka inginkan ya, misalnya menggunakan currency di luar dolar, menggunakan transaction apa yang disebut SWIFT di luar sistem yang ada. Nah, apakah itu positif atau negatif buat kita harus pelajari. Dan mereka juga punya bank ya, namanya New Bank. Nah, ini apakah ini akan berkembang menjadi bank yang bisa memberi dana kepada pembiayaan pembangunan. Ini hal-hal yang harus kita pelajari dari segi manfaat lainnya. Ya, begitu kita menjadi anggota dari suatu organisasi sudah pasti harus ada siapa yang bertanggung jawab, harus ada di struktur pemerintahannya siapa yang bertanggung jawab. Dari segi anggaran ya kita kalau BRICS ini belum ada keharusan ya untuk memberi iuran misalnya ya, tapi suatu hari mungkin saja ya. Nah, ini masih harus hal-hal yang kita pelajari. Tapi dari segi internal pemerintah organisasi pasti harus ada lead-nya. Apakah itu Kemenlu, apakah itu biasanya sih kombinasi antara Kemenlu dan dalam hal ini mungkin Kementerian Keuangan dan Kementerian Koordinator Ekonomi. Ya. Kenapa? Itu salah satu agenda mereka. Tapi ini masalah berapa sih transaksi yang dilakukan dengan tidak menggunakan dolar ya. Ini masih kecil sih ya jumlahnya. Tetapi kita sebetulnya sudah mempunyai inisiatif seperti itu, seperti LCS ya, Local Currency Settlement ya. Dan juga misalnya kita mau berdagang dengan Tiongkok, kita nggak usah dari rupiah ke dolar baru ke yuan. Kita sebetulnya sekarang udah bisa dari rupiah ke yuan. Jadi sebetulnya proses-proses itu sudah berjalan. Nah, apakah BRICS akan membantu untuk itu dipercepat? Mungkin akan perlu waktu ya, karena kenyataannya dolar masih dominan di dalam transaksi maupun di dalam memegang aset ya. Jadi ini proses, tapi ya kita sudah bisa mulai melakukan diversifikasi itu. Tidak harus khawatir karena kita kan apa istilahnya bebas aktif ya. Kita boleh kerjasama dengan berbagai pihak ya, dan kita tidak mengganggu kepentingan AS dalam hal ini. Bahkan kita ingin juga bisa bertindak sebagai jembatan ya antara negara sedang berkembang dengan negara maju. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.